Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadifa Yumna Salsabila dengan NPM 19110129. Di sini saya akan menjelaskan tentang review film kepemimpinan dari tokoh film Kartini. Berikut merupakan kilas balik adanya dari film Kartini. Film ini adalah kisah nyata perjuangan Kartini, pahlawan wanita yang paling populer di Indonesia. Di Indonesia, pada awal tahun 1900 Masehi, wanita tidak diperbolehkan memperoleh pendidikan yang tinggi, bahkan untuk para ningrat sekalipun. Maka dari itu, Kartini berjuang sepanjang hidupnya untuk memperjuangkan kesetaraan hak bagi semua orang dan hak pendidikan bagi semua orang, terutama untuk perempuan. Bersama kedua saudarinya, Rukmini dan Kardina, Kartini membuat sekolah untuk kaum miskin dan menciptakan lapangan kerja untuk rakyat di Jepara dan sekitarnya. Film Kartini ini adalah perjalanan penuh emosional dari sosok Kartini yang harus melawan tradisi yang dianggap sakral bahkan menentang keluarganya sendiri untuk memperjuangkan kesetaraan hak untuk semua orang di Indonesia. Makna kepemimpinan yang dapat saya simpulkan adalah bahwa kepemimpinan itu adalah proses di mana seseorang yang dapat tegas dan berani mempengaruhi dan menunjukkan hal yang benar. Selanjutnya, saya akan mereview sifat-sifat yang muncul pada tokoh tersebut. Tokoh Dian Sastrowardoyo yang diperankan dalam film Kartini adalah sosok perempuan yang baik, tegas, dan sangat membela derajat seorang perempuan untuk bisa bersekolah sama seperti kaum laki-laki pada umumnya. Watak tokoh tersebut adalah protagonis yang diperankan oleh Kartini. Aspek dermawan dalam film Kartini karya Hanung Bramantyo terdapat dua kutipan. Yang pertama terlihat dari dialog tokoh Kartini tersebut yang mana selalu ingin memberikan bantuan kepada orang lain atau masyarakat yang membutuhkannya dan dia menolong tanpa pamrih. Kutipan yang pertama, adik Kartini. Adik Kartini pun berkata, "Apa tidak ada pilihan lain, Kak?" Lalu Kartini pun menjawab, "Tidak ada, tapi kakak akan pastikan untuk membantu kalian kalau kita menjadi Raden Ayu yang beda. Ayo turunkan tangan kalian." Pada kutipan tersebut terdapat aspek dermawan yang diucapkan pada Kartini. Jadi definisi dari dermawan sendiri itu adalah hal yang mencerminkan kebaikan hati terhadap sesama, kemurahan hati, upaya tolong-menolong dengan cara meringankan beban orang lain dengan memberi secara ikhlas. Yang kedua, aspek jujur dalam film Kartini karya Hanung Bramantyo terdapat 9 kutipan. Salah satunya yaitu kutipan yang pertama, adik Kartini berkata, "Kamu harus yakin dengan pilihanmu, Mbak." Lalu Kartini pun menjawab, "Apa aku boleh punya pilihan lain?" Di sini menjelaskan bahwa tokoh Kartini tersebut yang mana selalu jujur berbicara kepada orang dan dia selalu dianggap orang yang dapat dipercaya dan disayangi oleh banyak orang. Selanjutnya ada macam-macam gaya kepemimpinan yang diambil dari film tersebut. Yang pertama, gaya kepemimpinan visioner. Sesuai namanya, pemimpin visioner mampu memberikan ide dan rencana yang dapat dimanfaatkan untuk masa depan. Bahkan ide dan rencana ini belum pernah terpikirkan oleh pihak lainnya, khususnya para wanita, kaum wanita di Indonesia. Kartini dapat melakukan visi misinya sehingga terbitlah emansipasi wanita yang dimana itu merupakan proses pelepasan dari para wanita, proses pelepasan diri para wanita itu dari kedudukan sosial ekonomi yang rendah atau dari pengekangan hukum yang membatasi kemungkinan untuk berkembang dan untuk maju. Selanjutnya yang kedua adalah gaya kepemimpinan suportif.
Pemimpin yang bersifat suportif memiliki berbagai ciri-ciri serta mampu menguntungkan pihak bawahan juga. Setiap kebutuhan dapat terpenuhi dan dilibatkan dalam memecahkan masalah. Pemimpin seperti ini juga menggunakan pendekatan personal dalam interaksi bersama bawahan agar mampu meningkatkan hubungan personal. Di filmnya, pada saat itu Kartini tergerak untuk bisa menyetarakan hak bagi kaum perempuan, baik itu orang biasa maupun ningrat. Salah satu yang menjadi fokus Kartini untuk menyetarakan hak perempuan adalah dengan menjamin pendidikan bagi perempuan. Kartini dibantu oleh saudarinya Rukmini atau Acha Septriasa dan Kardinah atau Ayusita yang mencoba membangun sebuah sekolah untuk kaum miskin. Tak hanya itu, Kartini juga mencoba membuka lapangan kerja bagi warga Jepara. Kartini membangun kerjasama seni pahat yang dihasilnya langsung dikirimkan ke Belanda. Usaha ini membuka lapangan kerja bagi warga Jepara. Yang selanjutnya itu ada teknik-teknik kepemimpinan yang dimunculkan dari adanya film Kartini. Yang pertama, teknik menjadi teladan. Pada film tersebut, Kartini merupakan teladan bagi para kaum wanita khususnya di Indonesia. Selain jiwa kepemimpinannya yang sangat kuat, ia juga bisa mendongkrak perubahan kebaikan bagi kaum wanita di Indonesia. Yang kedua, teknik penggunaan sistem komunikasi yang cocok. Di film ini, Kartini mencontohkan bahwa terdapat adanya kerjasama komunikasi yang baik antara Kartini, Rukmini, dan Kardinah. Itulah penjelasan video dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.